Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Sehat ya? Kakak doakan kalian semua beserta keluarga di rumah dalam keadaan yang sehat. Nah, baik adik-adik, di video kali ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita masih tentang lingkaran. Bagian kelima kita akan belajar tentang latihan soal sudut pusat, sudut keliling, dan segi 4 tali busur. Kita mulai aja nih langsung latihannya. Nah, yang pertama perhatikan. Tentukan besar sudut ADB pada gambar di samping. Ini ADB-nya di sini nih. A, B, C, D. Ada titik A, B, C, D pada lingkaran. Kemudian diketahui bahwa BOC sama dengan 74 derajat. Sekarang perhatikan sudut BOC. Kalau kita tambahkan dengan sudut BOA, hasilnya berapa? Sama dengan 180 derajat. Kenapa? Karena BOC tambah BOA itu sudut lurus sama dengan 180 derajat. Berarti kita bisa dapat nih BOC-nya kita tulis dulu, ini 74 ditambah sudut BOA-nya, biar kita tulis aja sama dengan 180 derajat. Berarti sudut BOA sama dengan 180 dikurang 74 sama dengan 106. Itu sudut BOA. Nah, yang ditanya sudut ADB. Nah, kalau kalian perhatikan sudut BOA ini menghadap busur AB atau BA. Sama ya. BOA menghadap busur BA atau AB. Sekarang sudut ADB menghadap busur AB juga. Berarti kita bisa gunakan hubungan sudut pusat sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Gimana hubungannya? Sudut ADB sama dengan setengah kali sudut BOA. Nah, hati-hati adik-adik, biasanya ngingetnya ini sudut pusat kan 2 kali sudut keliling. Ingat, ini sudut keliling, berarti setengahnya sudut pusat. Jangan terbalik ya. Biasanya kesalahan yang sering terjadi tulisnya di sini 2 gitu. Itu salah. Nah, sama dengan setengah dikali 106 sama dengan 53 derajat. Nah, inilah besar sudut ADB. Di sini kalau dihitung di sini 53 derajat gitu. Lanjut ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Perhatikan lingkaran di samping ini. Diketahui jika OBC 55 derajat. OBC. Nah, ini 55 derajat. Yang ditanya sudut AOB berapa? AOB berapa? Gimana nih ngerjainnya adik-adik? Perhatikan. Kita ketahui bersama bahwa OB itu sama dengan OC. Kok bisa, Kak? OB sama dengan OC sama dengan jari-jari, ya kan? Jari-jari lingkaran nih, OB sama OC itu. Berarti panjangnya kan sama. Nah, berarti ini segitiga sama sisi nih, OBC. Berarti tulis deh, segitiga OBC itu sama kaki ya. Sama kaki. Nah, apa yang kita dapat dari segitiga OBC ini sama kaki? Karena OBC sama kaki, maka sudut OBC sama dengan sudut OCB. Nah, sudut OCB-nya sama dengan sudut OBC sama dengan 55 derajat. Nah, kita dapat nih bahwa di sini 55 derajat juga. Nah, kemudian apa? Perhatikan. OCB. OCB itu sudut keliling menghadap busur. Nah, menghadap busur apa? Busur AB. Kan gitu. OCB menghadap busur AB. OCB itu sama ACB sama ya, adik-adik sudutnya. Nah, OCB menghadap busur AB. Kemudian ditanya AOB. AOB itu sudut apa? Sudut pusat menghadap busur AB. Berarti kita bisa tulis nih hubungannya. Sudut AOB sama dengan 2 kali sudut OCB. Karena menghadap busur yang sama. Sama dengan 2 dikali 55 derajat sama dengan 110 derajat. Gitu. Berarti di sini ketemu adik-adik nih. Sini 110 derajat. Gitu. Paham ya? Nah, lanjut. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya, soal nomor 3. Perhatikan,
ADB sama dengan 56 derajat. Ini ADB, ini A. Nah, oke, ADB di sini 56 derajat. Yang ditanya sudut BOC. Perhatikan, ADB menghadap busur AB. Nah, tulis dulu ya, sudut ADB menghadap busur AB, menghadap busur AB. Nah, sekarang kita cari sudut pusat yang menghadap busur AB juga. Kita bisa cari nih, AOB. Berarti kita bisa cari AOB, itu sudut pusat menghadap busur AB juga. Ya kan? Berarti sudut AOB sama dengan 2 kali sudut ADB. Berarti sama dengan 2 kali 56 derajat sama dengan 112 derajat. Itu sudut AOB. Oke, kakak tulis di sini 112 derajat. Nah, kita ditanya ini, sudut BOC. Nah, perhatikan sudut AOB ya, ditambah sudut BOC itu sama dengan sudut lurus ya. Sama dengan sudut lurus berarti sama dengan 180 derajat. Sudut AOB-nya kita dapat nih 112 ditambah sudut BOC sama dengan 180. Berarti sudut BOC sama dengan 180 dikurang 112 sama dengan 68. Nah, di sini kita dapat di sini 68 derajat. Bisa dipahami ya adik-adik? Nah, kita lanjut lagi deh ke soal berikutnya. Oke, ini soal nomor 4. Perhatikan lingkaran di samping ini ada titik A, B, C, D pada lingkaran. Nah, jika BAC sama dengan 2X plus 4. Oke, BAC ini 2X plus 4. Kita tulis aja deh. 2X plus 4. Kemudian BOC 5X plus 8. Yang ditanya BDC. Nah, BDC ini yang ditanya nih. Berapa derajat? Oke, perhatikan. BAC dan BOC sama-sama menghadap busur BC. Berarti bisa kita tarik hubungan bahwa sudut BOC, oke, BOC sama dengan 2 kali sudut BAC. Sama dengan, berarti BOC-nya berapa nih? 5X min 8 itu sama dengan 2 dikali 2X plus 4. Berarti 5X min 8 sama dengan 4X plus 8. Oke, 4X-nya ke kiri, min 8-nya ke kanan. Berarti 5X dikurang 4X sama dengan 8 plus 8. X sama dengan 16. Nah, kita ketemu X-nya 16. Udah? Selesai belum? Belum, kan ini sudut BDC. Nah, perhatikan sudut BDC. Sudut BDC menghadap busur BC. Berarti besarnya sama dengan sudut BAC. Nah, sudut keliling yang menghadap busur yang sama besarnya sama. Berarti BDC, sudut BDC sama dengan sudut BAC. Berarti sama dengan sudut BAC-nya apa nih? 2X plus 4. Kita tulis 2X plus 4. X-nya berapa? 16. Berarti 2 dikali 16 plus 4. Sama dengan 32 plus 4. 36 derajat. Nah, berarti ketemu nih. Sudut BDC sama dengan 36 derajat. Gitu adik-adik. Bisa dipahami ya? Kita lanjut lagi. Masih ada soalnya. Nah, soal berikutnya. Jika OPR sama dengan 15 derajat. Berarti yang ini 15 derajat. Nah, PRQ sama dengan 65 derajat. Ini 65 derajat. Maka yang ditanya sudut QPR. Nah, oke, perhatikan adik-adik. Kita cari dulu sudut POQ. Sudut POQ itu besarnya sama dengan 2 kali sudut PRQ. Ingat ya, sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Berarti POQ sama dengan 2 kali 65 derajat sama dengan 130 derajat. Ketemu nih sudut POQ 130 derajat.
130 derajat. Nah, perhatikan adik-adik, segitiga POQ ini segitiga apa? Sama kaki. Kenapa? OP sama dengan OQ. Jari-jari lingkaran kan? Nah, kita tulis deh keterangan di sini. Sudut segitiga POQ sama kaki. Sama kaki. Berarti sudut OPQ itu nanti sama dengan sudut OQP. Nah, gitu nanti di sini kita dapat ini. Terus ini bentuk apa, Kak? Perhatikan. Jumlah sudut pada segitiga itu berapa derajat? Masih ingat nggak? Sama dengan berapa derajat? 180 derajat ya. Berarti lanjutin nih sini. Sudut POQ ditambah sudut OPQ ditambah sudut OQP itu sama dengan 180 derajat. POQ-nya udah ada nih. 130 tambah sudut OPQ-nya kita misalkan dulu aja deh. Misalkan A. Sudut OQP-nya karena sama berarti A juga. Sama dengan 180. Berarti ini 130 ditambah 2A sama dengan 180. 2A sama dengan 180 dikurang 130. 2A sama dengan 50. Ketemunya A sama dengan 25. Nah, perhatikan. A itu apa? A itu sudut OPQ ya. Berarti nanti ini sama dengan 25 derajat. Sudut OPQ dan OQP-nya. Di sini 25 derajat nih. Nah, sini juga 25. Nah, gitu. Nah, terus yang ditanya apa? Sudut QPR. Sudut QPR sama dengan berapa? Lihat. QPR. Oh, berarti yang ini nih. Gede ini. Sama dengan ya 25 ditambah 15. Sama dengan 40 derajat. Nah, gitu adik-adik tentang ingat yang harus kalian ingat adalah bahwa jumlah sudut segitiga nih, jangan sampai lupa gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, ini ada soal ke-6. Nah, ini ada segi 4 tali busur PQRS, kemudian di sini ada perpanjangannya titik T di sini. Perhatikan, sudut PQR sama dengan 4x min 16. Oh, di sini 4x min 16. Kemudian yang ditanya, PST 112 derajat. Yang ditanya nilai X. Perhatikan, masih ingat kalian tentang gimana hubungan sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur? Sudut PQR gitu ya, ditambah sudut yang ini PSR, itu hasilnya harus 180 derajat. PQR-nya berapa? 4x min 16 ditambah sudut PSR sama dengan 180 derajat. Nah, nilai X-nya kita nggak tahu, sudut PSR-nya juga kita nggak tahu. Berarti kita cari dulu nih PSR. Lihat sekarang sudut PST ditambah sudut PSR itu sama dengan berapa derajat? Perhatikan. PST tambah PSR itu sudut lurus ya. Nih sudut lurus berarti sama dengan 180 derajat. Sudut PST-nya 112 derajat tambah sudut PSR sama dengan 180. Berarti sudut PSR-nya sama dengan 180 dikurang 112 sama dengan 68. Nah, itu sudut PSR. Berarti kita dapat nih di sini. Nah, lanjutin sini. 4x min 16 ditambah 68 gitu. Sama dengan 180. Berarti sini 4x plus 52 sama dengan 180. 4x sama dengan 180 dikurang 52 sama dengan 128. X-nya sama dengan 128 dibagi 4 sama dengan 32. Nah, inilah nilai X-nya 32. Paham ya? Oke.
Masih ada soal nggak? Masih nih, masih ada lagi soalnya. Kita lanjut. Nah, masih tentang segi 4 tali busur, perhatikan. Berdasarkan gambar di samping, nilai 3x min Y sama dengan titik-titik. Nah, kita lihat hubungan segi sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur. Kita dapat apa nih? Sudut A ditambah sudut C sama dengan 180. Gitu ya. Kerjain dulu deh. Sudut A-nya 2Y. Kemudian sudut C-nya Y plus 18 sama dengan 180. Berarti 3Y plus 18 sama dengan 180. Berarti 3Y sama dengan 180 dikurang 18 sama dengan 162. Y sama dengan 162 per 3 sama dengan 54. Ketemu Y-nya 54, kita cari X-nya. Perhatikan sudut B ditambah sudut D juga hasilnya harus 180. Sudut B 5X plus 4X sama dengan 180. 9X sama dengan 180. X-nya ketemu sama dengan 180 bagi 9 sama dengan 20. Nah, udah ketemu X-nya, ketemu Y-nya. Cari yang diminta. 3X min Y sama dengan, berarti 3 dikali 20 min 54 sama dengan 60 min 54, 6. Berarti nilai 3X min Y-nya sama dengan 6. Udah selesai gitu aja. Nah, gimana adik-adik? Bisa lebih paham ya? Nah, kakak harap kalian sekarang udah lebih paham tentang hubungan sudut pusat, sudut keliling, dan segi 4 tali busur. Nah, sampai sini dulu adik-adik pelajaran kita kali ini. Nanti kita lanjut lagi di video-video selanjutnya. Nah, sebelum kakak akhiri, ingat pesan kakak, tetap hormati guru dan sayangi teman. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.